Halo semua, dalam video ini saya akan membahas mengenai bagaimana literasi digital dan nilai-nilai kemanusiaan berperan penting dalam praktik penjualan online, khususnya dari sudut pandang seorang penjual di e-commerce. Pertama-tama perlu kita pahami bahwa e-commerce kini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Seorang penjual bisa menjalankan usahanya tanpa harus memiliki toko fisik, cukup dengan ponsel dan koneksi internet. Namun, di balik kemudahan ini ada dua hal penting yang harus tetap dijaga, yaitu literasi digital dan nilai kemanusiaan. Yang pertama, mengenai literasi digital, bukan sekedar kemampuan menggunakan aplikasi jual beli. Bagi seorang penjual, literasi digital berarti memahami cara kerja platform, memanfaatkan alat otomatisasi, membaca data penjualan, dan menjalin komunikasi yang baik dengan pelanggan. Semua itu berperan besar dalam menciptakan sistem usaha yang lebih efisien dan terarah. Contohnya, pada fitur Auto Reply, membantu menjawab pesan pelanggan secara cepat. Sistem pelacakan stok menjaga ketersediaan barang dan laporan performa toko, membantu menganalisis tren penjualan. Bahkan, dengan strategi digital yang tepat, seorang penjual dapat memasarkan produknya ke wilayah yang lebih luas tanpa terbatas oleh lokasi. Namun, dalam praktiknya, nilai-nilai kemanusiaan harus tetap dijaga. Di ruang digital, interaksi bisa terasa dingin. Kadang konsumen bersikap kasar dan di sisi lain ada pula penjual yang menipu dengan deskripsi yang tidak sesuai. Karena itu, penting bagi penjual untuk tetap bersikap jujur, sopan, dan profesional agar hubungan yang terbangun tetap manusiawi meskipun tidak terjadi tatap muka. Berikut ini adalah beberapa manfaat literasi digital yang dirasakan oleh penjual online. Yang pertama, efisien operasional. Dengan bantuan teknologi, pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat. Yang kedua, ada akses pasar yang lebih luas. Penjual dapat menjangkau pembeli dari berbagai wilayah bahkan hingga luar negeri. Yang ketiga, kemampuan membaca data penjualan membuat strategi bisnis menjadi lebih tepat sasaran. Yang keempat, ada pembangunan citra positif. Toko melalui pelayanan yang baik dan komunikasi yang santun. Selain itu, e-commerce juga memberi banyak dampak positif, seperti memperluas peluang ekonomi. Penjual tetap bisa mendapatkan penghasilan meskipun tanpa toko fisik. Kemudian, e-commerce juga mendorong kreativitas, khususnya dalam membuat konten promosi, desain produk, dan penguatan branding. Tak kalah penting, platform digital ini juga membuka koneksi dengan konsumen dari berbagai latar belakang dan daerah tertentu, memperluas jaringan dan pengalaman. Namun demikian, ada pula beberapa dampak negatif yang perlu disadari bersama, misalnya ketergantungan pada teknologi digital, di mana kelancaran usaha sangat bergantung pada sinyal dan sistem platform. Kemudian interaksi yang tidak manusiawi, seperti sikap tidak sopan dari konsumen atau praktik tidak jujur dari penjual. Dan yang terakhir, adanya persaingan tidak sehat, di mana sebagian penjual banting harga secara ekstrim demi menarik pembeli yang justru dapat merugikan banyak pihak. Sebagai penutup, penting untuk diingat bahwa menjadi penjual e-commerce bukan hanya tentang transaksi jual beli, tetapi juga tentang bagaimana memahami teknologi, menjaga etika, dan tetap mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan begitu, dunia digital bisa menjadi ruang usaha yang adil, aman, dan saling menghargai. Terima kasih banyak telah menyimak, semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.